Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmedik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Oke guys, kita sekarang sampai di rangkaian soal, yaitu soal nomor 6, 7, dan 8. Kenapa dia disebut rangkaian soal? Karena ketiga soal ini itu mempunyai cerita dasar yang sama. Yuk kita perhatikan dari nomor 6 dulu. Proyek renovasi sebuah gedung harus selesai paling lambat 60 hari sesuai dengan kontrak kerja. Manajer proyek menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan semakin singkat. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu, yaitu maksimum 60 hari. Oke ya. Jadi di sini ceritanya mau ada proyek renovasi gedung dan itu dikasih deadline ya, batas waktu maksimum 60 hari. Nah, di sini ada manajer proyek, dia yang menghitung kebutuhan tenaga kerjanya berapa, terus nanti dengan tenaga kerja segini bisa diselesaikan berapa hari, pokoknya nggak boleh lebih dari 60. Kalau lebih cepat boleh ya lebih cepat lebih bagus, tapi pokoknya maksimum 60 hari. Dan itu ya, semakin banyak pegawai yang bekerja ya otomatis waktu pengerjaan semakin singkat. Oke, kita baca pertanyaannya ya. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, oke, good ya. Jadi si manajer proyek ini dia waktu ngitung awal ya, perencanaan awal menemukan bahwa oh butuh 12 pegawai dan itu selesai dalam 60 hari ya, pas dengan deadline. Nah, tapi kalau kemudian manajer menambah jumlah pegawai ya, dari 12 menjadi 18 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, nah dari sini secara logika kita tahu ya, jumlah pegawainya nambah, maka waktu pengerjaannya harusnya lebih cepat kan? Nah, dari sini aja kita sudah tahu bahwa di antara keempat opsi jawaban ini ada yang salah. Yaitu yang mana? Ada yang tahu? Yang D ya? Oke, betul. Ya, jadi kita dari sini aja sudah langsung tahu D nggak mungkin ya, karena malah lebih lambat kan. Masa orangnya nambah banyak, proyeknya makin molor ya, nggak mungkin ya. Jadi kalau orangnya nambah banyak harusnya lebih cepat, tapi cepatnya jadi berapa hari? Nah, itu yang akan kita hitung. Nah, di sini Dedi akan coba langsung cara cepat dulu yang Dedi tunjukin ya. Jadi, cara cepat. Di sini kita menggunakan perbandingan terbalik ya. Oke, kita tulis dulu. Jadi, itu ada orang, terus ada waktu. Kalau orangnya 12, maka jangka waktunya adalah 60 hari. Kalau orangnya 18, berapa? Nah, kalau pakai rumus perbandingan terbalik, caranya adalah, ini jadi kasih tanda tanya ya, ini dibagi ini, itu sama dengan ini dibagi ini. Ya. Jadi, berapa hari ini per 60 itu sama dengan 12 per 18. Gitu ya. Jadi, bawah dibagi atas, itu sama dengan atas dibagi bawah. Nah, itulah kenapa disebut terbalik ya. Karena ini bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah. Gitu ya. Nah, dari sini tentu kita bisa hitung bahwa si tanda tanya ini adalah 12 kali 60 per 18. Ini ya. Dan ini tentu bisa disederhanakan ya. 12 sama 18-nya masing-masing dibagi 6. 12-nya jadi 2, 18-nya jadi 3. Oke. Lalu 60 sama 3-nya bisa dicoret juga ya. Masing-masing dibagi 3 ya. 3-nya jadi 1, 60-nya dibagi 3 jadi 20. Sehingga tersisa 2 kali 20 sama dengan 40. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang B, 40 hari.
Nah, sekarang Dedi mau nunjukin cara alternatif selain cara perbandingan terbalik ini. Dan Dedi minta kamu perhatikan baik-baik karena cara ini lebih menekankan konsep dasar dan juga penalaran ya, logika. Memang kesannya jadi lebih lambat, tapi ini penting. Kenapa? Karena kan tadi Dedi bilang bahwa ini adalah rangkaian soal ya, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Memang kalau soal yang nomor 6 ini aja, itu bisa dikerjakan dengan perbandingan terbalik ini ya, dan cepat, nggak masalah. Nggak ada yang salah dengan cara ini. Tapi yang nomor 7 sama nomor 8 itu nggak bisa kalau kamu taunya cuman cara ini aja. Untuk itu perlu pemahaman konsep dasar dan juga logika. Dan memang kalau udah diperhatikan banyak soal-soal TKA yang lebih mengedepankan itu ya, konsep dasar dan logika. Jadi nggak cukup hanya tahu rumus saja. Tapi nggak masalah, karena di sini mau Dede tunjukkan. Oke ya. Nah, di sini Dede mau memulainya dengan sebuah cerita sehari-hari yang mudah dipahami. Oke, jadi anggap aja Dede mau pergi dari Surabaya ke Malang, ya. Anggap aja perginya naik mobil, ini. Nah, selama perjalanan, Dede itu kecepatannya, anggap aja 20 ya. Ini satuannya kilometer per jam. Dan waktunya itu 12 ya, satuannya jam. Nah, dari sini aja ya, walaupun di soal nggak dikasih tahu atau tidak disebutkan, kita sudah tahu bahwa dengan kecepatan 20 kilometer per jam dan waktu tempuh 12 jam, itu total jaraknya berapa? 20 kali 12 ya, yaitu 240 kilometer. Oke, ini ya. Nah, sekarang seandainya Dedi mengulangi lagi ya, jalan dari Surabaya ke Malang lagi. Kali ini kecepatannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi 40 ya. Nah, dengan kecepatan 2 kali lipat kalau pakai logika aja, maka waktu tempuhnya berkurang berapa? Jadi, ya betul ya, jadi setengahnya kan. Sehingga ini pasti 6 jam. Nah, sekarang perhatikan di sini. 40 kali 6 itu berapa? Betul ya. 240 ya, sama kan dengan yang atas. Tapi ya kalau secara logika ya masuk akal. Karena apa? Ya karena kan jaraknya pasti tetap ya. Kan nggak mungkin kalau kecepatannya lebih tinggi terus jaraknya makin jauh, itu kan enggak ya. Gitu. Nah, dengan pemahaman ini, maka seandainya ditanya, kalau kecepatannya 60, maka waktunya berapa? Nah, kita kan bisa nulisnya gini kan, 60 kali waktunya berapa, ya ini yang dicari, itu sama dengan 240. Ya, oke. Nah, tadi di awal kita juga tahu bahwa 240 itu juga sama dengan ini kali ini kan, 20 kali 12. Ya, jadi ini itu sama dengan ini, dan ini itu sama dengan ini. Maka kita juga bisa membuat kesimpulan bahwa ini tuh sama dengan itu ya. Jadi ini kali ini itu sama dengan ini kali ini. Gitu kan? Karena di sini pasti harus 240 dan di sini juga harus 240. Dan ini kan kalau kita selesaikan ya, maka ini kan sama dengan ini kali ini 240 per, ini kan kalau pindah jadi per ya, per 60 ini kan. Dan ini jawabannya 24 bagi 6, 4. Oke. Maka di sini adalah 4 jam. Ya. Dan kalau kita lihat 60 kali 4 ya 240 juga. Oke, ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan sekarang gini, kalau Dedi pengen Surabaya Malang waktunya 3 jam. Nah, maka Dedi harus kecepatannya berapa? Oke, ini tanda tanyanya 2 deh. Nah, gini. Kecepatannya berapa? Maka kita bisa menggunakan itu tadi bahwa ini kali ini sama dengan 240 ya. Ini jadi tulis bahwa tanda tanya kali 3 itu sama dengan 240. Maka tanda tanya ini yang menyatakan kecepatan sama dengan 240 per 3, dan ini berarti 80 ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kecepatannya 80 km per jam supaya bisa Surabaya Malang dalam waktu 3 jam.
Karena apa? Nah, karena jaraknya pasti sama dengan yang atas, yaitu 240. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita mau menggunakan pemahaman ini untuk kasus soal nomor 6, yaitu renovasi gedung. Oke, maka ini udah dihapus dulu. Cara 2. Oke, jadi itu tadi diketahui bahwa berdasarkan perencanaan manajer proyek, awalnya butuh 12 orang, dan itu waktunya adalah 60 hari. Begini kan? Nah, dari sini, walaupun di soal tidak disebut ya, atau tidak dinyatakan, tapi kita tahu ada yang namanya total beban kerja. Ya, dan itu sama seperti itu ya, analoginya nilainya adalah 12 kali 60. Berapa? 12 kalau kali ke 6, 72, berarti ini 720. Nah, ini ya. Sehingga ketika manajer memutuskan untuk menambahkan jumlah pegawai ya, jadi 18 orang, maka waktunya jadi berapa? Nah, seperti ini tadi. Kita bisa ini kali ini 18 kali waktu yang mau kita ketahui itu pasti sama dengan ini kali ini ya. 12 kali 60. Oke. Sehingga tanda tanya ini sama dengan ini ke sana akan turun ke bawah ya. 18 gini. Terus 12 kali 60 adalah 720. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, kalau kamu hitung ini pasti hasilnya adalah 40 ya. Sama dengan jawaban kita tadi ketika menggunakan rumus perbandingan terbalik. Nah, jadi sampai sini paham ya tentang konsep ini ya. Jadi kalau pengerjaan proyek gitu kan, atau misalkan mengerjakan ladang atau sawah, kadang soalnya seperti itu ada orang, ada waktu, maka pasti ada yang namanya beban kerja. Di mana kita pasti paham bahwa beban kerjanya pasti sama. Sehingga kalau misalkan ya, misalkan diketahui atau ditanyakannya begini, manajer proyek pengen renovasinya selesai dalam 10 hari. Wah, butuh orang berapa? Oke, ini tanda tanyanya 2. Ya, nggak perlu bingung, maka kan tinggal berapa ya kali 10 supaya 720 berapa? Nah, yes, langsung ya, 72. Jadi itu ya, pakai konsep dasar dan logika. Dan cara ini adalah cara yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7 dan 8. Yuk kita lihat soalnya. Oke guys, ini soal nomor 7, tapi sebelumnya ada yang mau Dedi jelasin. Jadi di website resmi Pusmendik, ya sampai tadi sesaat sebelum Dedi rekaman ini, itu informasinya cuma ada yang warna hitam ini ya. Jadi yang ini adalah informasi umum ya, sama seperti yang nomor 6 tadi. Lalu ini adalah instruksi soal dan juga opsi jawabannya. Ya ini karena nggak cukup yang opsi C udah ditulis ini. Nah sayangnya kalau informasinya cuma yang warna hitam ini, maka soalnya nggak bisa dikerjain. Kenapa? Karena ada informasi yang kurang. Nah ini Dedi juga nggak tahu kenapa kok bisa gini ya. Nanti coba kamu cek. Nah, maka dari situ akhirnya Dedi menganalisis soalnya, menganalisis opsi jawabannya, dan dari situ mengira-ngira informasi apa ya yang perlu ada supaya soalnya bisa tetap dikerjakan dan jawabannya sesuai juga dengan kunci jawaban resmi ya, yang Pusmendik. Nah, akhirnya yang warna biru inilah informasi tambahan yang sekali lagi ini berdasarkan perkiraan Dedi. Oke, yuk mulai kita baca. Menurut perhitungan manajer, renovasi dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam 60 hari. Tapi sayangnya, beberapa orang pegawai tidak masuk kerja karena sakit. Sehingga selama 10 hari pertama, yang bekerja hanya 10 orang. Oke, ya, jadi kelihatan ya situasi proyeknya makin kompleks karena ada yang nggak masuk. Dan ini tidak bisa dikerjakan kalau kamu taunya hanya, oh pakai rumus perbandingan terbalik ya, kayak yang nomor 6 tadi. Untuk bisa mengerjakan ini, kamu perlu tahu konsep dasar tadi, yaitu yang total beban kerja. So, untuk itu pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Jadi kan, menurut perhitungan manajer, itu renovasinya butuh orangnya 15, waktunya 60. Nah,
Walaupun di soal nggak ditulis ya, atau tidak disebutkan, tapi kita tahu ada yang namanya apa? Total beban kerja. Oke, benar. Dan itu nilainya adalah 15 kali 60. Berapa 15 kali 60? 900. Oke, good. 900. Nah, dari sini yuk kita baca instruksi soalnya. Berdasar situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, jadi kita diminta menentukan benar atau salah untuk A, B, dan C. Kita mulai dari yang A. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Wih, nah gimana ini? Ada yang tahu? Nah, oke ya, ini jadi kasih contoh dulu. Jadi, kan 10 hari pertama, ya ini dia ditulis 10 hari pertama. Itu kan yang kerja cuman 10 orang, dan waktunya ya tentu 10 hari ya. Nah, sehingga dari sini kalau ditanya 10 orang selama 10 hari ini berhasil menyelesaikan beban kerja seberapa banyak? Nilainya berarti kan 10 kali 10. Nah, oke. Ya, 100 ini beban kerja selesai. Artinya beban kerja yang diselesaikan oleh 10 orang dalam 10 hari, yaitu 100. Nah, sementara tadi kita tahu bahwa total beban kerja semuanya itu adalah 900 kan? Maka sisa beban kerja sama dengan berapa? Kan ini dikurangi ini ya. Oke, itu 900 dikurangi 100. Dan itu berarti beban kerjanya tersisa 800. Nah, beban kerja 800 ini kalau dikerjakan satu orang ya, misalkan ini satu orang. Katakanlah kita belum tahu harinya, tapi kita tahu beban kerja yang harus diselesaikan adalah 800. Maka berapa hari? 1 kali berapa supaya 800? 800 juga ya? Nah, oke, good. Nah, jadi dengan demikian maka kita tahu sekarang bahwa pernyataan A ini benar ya. Karena sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara ya, setara dengan 800 hari penuh dikerjakan satu orang ya. Karena memang sisa beban kerjanya adalah 800. Oke. Kak A ini benar. Next, kita coba evaluasi yang B. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oke, masih terkait 10 hari pertama ya, di mana ada yang nggak masuk, yang masuk cuma 10. Harusnya berapa? Harusnya kan 15 ya. Berarti yang nggak masuk kan 5 orang ya. Jadi ini 10 hari pertama itu tidak masuk 5 orang. Nah, nggak masuk 5 orang itu artinya kan kehilangan beban kerja. Berapa beban kerja 5 orang ini selama 10 hari? Berarti kan 5 orang 10 hari, maka beban kerja 5 kali 10 adalah 50 ya. Tapi ini adalah beban kerja yang hilang karena si 5 orang ini nggak masuk gitu ya. Atau kalau mau bisa juga kita menganggapnya gini, ini minus 5 ya. Karena orangnya nggak masuk. Minus 5 10 hari maka minus 50. Artinya beban kerjanya kurang 50. Nah, makanya itu selama 10 hari pertama proyek mengalami ketertinggalan jadwal setara dengan hasil kerja 5 orang kali 10 hari kan. 5 orang 10 hari ya, kurang 50. Jadi yang B benar juga. Oke, so ini jadi tulis B, benar. Ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kayaknya bingung. Kena yang mana? Oke, yang ini. Gimana? Ya, jadi yang kita hitung adalah beban kerja 5 orang yang nggak masuk. Artinya kalau seandainya masuk atau gini, oke, ini cara lain ya, cara lain, gini.
andai masuk semua, sorry, masuk semua, maka kan 15 orang dan 10 hari ya, ya kan? Seandainya masuk semua nih. Maka ini beban kerja yang diselesaikan kan 150 ya. Ini BK selesai ya. BK ini beban kerja ada disingkat. Tapi kenyataannya yang masuk kan cuma 10 orang ya selama 10 hari. Sehingga realisasinya cuma 100. Harusnya 150 tapi 100. Nah, ini kan kalau dikurangi maka selisihnya 50. Dan 50 itu setara dengan 5 orang selama 10 hari ya kan. Karena 5 kali 10 kan 50. Nah, gitu. Bisa dipahami? Oke, good. Nah, sekarang kita ke yang C. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Nah, ini gimana nih? Coba pakai logika dulu. Gini, kan awalnya manajer sudah ngitung ya, oh proyek renovasi ini butuh 15 orang selama 60 hari. Artinya kan selama 60 hari ini 15 orang ini harus masuk terus. Gitu kan. Nah, tapi kenyataannya 10 hari pertama ada yang nggak masuk, ya 5. Maka sisanya masuk akal nggak kalau butuh cukup 15 juga kayak di awal? Ya kan nggak masuk akal ya? Karena kan 10 hari pertama sudah ada yang kurang, ada beban kerja yang hilang. Seharusnya sisa harinya itu orangnya nambah kan untuk menutup kekurangan di 10 hari itu. Sementara di sini bilangnya cukup memperkerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja sama. Nah ya, jadi secara logika nggak masuk akal atau nggak mungkin ya, karena pasti kurang. Ya. Oke, jadi opsi C ini salah. Oke, bentar ya, saya tahu. Nah, itu pakai logika. Tapi kalau mau yakin banget, kita bisa hitung. Bisa hitungnya begini. Oke, jadi kan setelah 10 hari pertama, ya, yang masuk 10 orang, maka kan sisa beban kerjanya masih ada ini nih ya, 800. Oke ya. Jadi sampai 10 hari, sisa beban kerjanya 800. Nah, proyek ini kan maksimal 60 hari. Ya, kalau sudah 10 hari, sisanya berapa hari? 50 hari, good. Ya, 50 hari sisa. Nah, selama 50 hari, kalau pernyataannya adalah manajer cukup mempekerjakan kembali 15, berarti kan 15 orang, 50 hari. Maka ini beban kerja yang diselesaikan berapa? 15 kali 50. 15 kali 5, 75. Berarti ini 750 beban kerjanya. Padahal yang perlu diselesaikan atau beban kerja yang tersisa ada 800. Ya, jadi kurang kan? Nah, itu makanya opsi C ini pasti salah. Oke, gitu ya soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Akhirnya kita sampai di soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini mirip dengan soal nomor 7 sebelumnya ya. Yaitu kalau di website Pusmendik, informasi yang tersedia hanya yang warna hitam ini. Dan itu tidak cukup untuk bisa menjawab soalnya ya, karena ada informasi yang kurang. Untuk itu sama seperti sebelumnya, ini yang warna biru adalah informasi tambahan dari Dedi ya yang kira-kira dibutuhkan supaya soalnya bisa dikerjakan dan jawabannya sesuai dengan kunci jawaban resmi yang dari Pusmendik. Oke, yuk kita baca informasi tambahannya. Menurut perhitungan manajer, renovasi dapat diselesaikan oleh 16 orang selama 60 hari. Namun, yang terjadi adalah yang pertama, 3 hari pertama tidak ada yang masuk. Waduh, ini ekstrim ya. 21 hari berikutnya yang masuk 8 orang. Oke. Lalu 12 hari setelahnya yang masuk 6 orang. Oke. Nah, dari sini dulu kita bisa mengetahui ya berdasarkan perhitungan manajer itu bahwa untuk menyelesaikan proyek butuh orang 16 dan waktunya itu pas ya 60 hari. Maka dari sini kita langsung tahu ada total beban kerja.
yang nilainya adalah 16 kali 60. Berapa? 16 kalau kali 6, 6, 3, 96, berarti 960 ya. Setuju? Oke, good. Berarti beban kerjanya ada 960. Oke, itu yang kita ketahui awal. Nah, sekarang mari kita baca instruksinya. Berdasar situasi tersebut, mana pernyataan berikut yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, sekali lagi ya, perhatikan jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita cek yang A. Sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Nah, di sini kita tentu perlu menghitung hari yang sudah berjalan ya, hari yang sudah terlalui berapa banyak. Nah, berdasarkan informasi ini kan, maka di sini sudah ditulis hari sudah berjalan. Itu kan sama dengan 3 tambah 21 tambah 12. Oke, 3 tambah 21, 24, 24 tambah 12 adalah 36. Tapi kan ini yang diminta adalah sisa waktu ya, sisa harinya. Maka sisa hari efektif tentu adalah 60 hari ya, karena kan deadline-nya 60 hari. 60 hari dikurangi hari yang sudah berjalan, 36. Dan ini sama dengan berapa? 24. Oke, kita cek. Oh, betul ya, 24. Maka jawaban atau opsi A ini adalah benar. Ini ditulis B. Benar. Oh, mantap. Next, kita evaluasi opsi B. Beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Oke. Nah, di sini kita perlu menghitung sisa beban kerja ya. Nah, tadi kan di awal 960 semuanya. Tapi ingat, ini kan sudah berjalan dan sudah ada yang orang yang masuk ya, walaupun 3 hari pertama nggak masuk. Oke, tapi kita hitung. Itu, ini Dedi, oke, di sini Dedi tulis harinya dulu, baru orang. Oke, yang pertama 3 hari orangnya 0, maka ini beban kerja selesai, atau BK selesai aja ya. Jadi singkat, BK selesai, maksudnya beban kerja selesai. Beban kerja yang diselesaikan ya tentu 0 kan, nggak ada yang masuk sama sekali. Oke, tapi nggak apa-apa, kita hitung. Yuk, terus 21 hari. Ya, setelah 3 hari, 21 berikutnya, yang masuk 8 orang. Maka beban kerjanya kan 21 kali 8, berapa? 8 kali 20, 160, ditambah 8 kali 1, berarti 168. Good. Yang ketiga, 12 hari ya. Setelah 21 hari yang ini, 12 hari, itu 6 orang. Oke, maka ini 12 kali 6, 72. Ya kan? Nah, maka ini total berapa ini? 168 tambah 72. 0, 4, nah 240 ya. Jadi sampai ini kan tadi 36 ya. Sampai 36 hari ya, di akhir hari ke-36, beban kerja yang selesai 240. Sementara totalnya kan 960. Maka sisa beban kerja 960 dikurangi 240 dengan 20 ya. Oke, good. Nah, di sini dibilang beban kerja yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Benar nggak? Kan kalau 20 orang, kok 2 orang? 20 orang 60 hari, maka ini kan beban kerjanya setara 20 kali 60. 2 kali 6, 12, nolnya 2. 12, 0, 2. Nah, 1200 ya. Salah berarti ya, karena yang sisa harusnya cuma 720. Maka kita bisa simpulkan yang B ini salah. Oke. Next, kita ke yang C. Manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Nah, di sini kita perlu tahu berapa sih sisa waktunya. Nah, tadi kan sudah kita hitung.
sisa waktu 24 hari. Nah, lalu di sini harus menyiapkan total 30. Jadi kalau selama 24 hari tersisa ini orangnya ada 30 ya, maka beban kerja yang dihasilkan ini berapa? 24 kali 3, 72 ya, 720. Nah, ini kan sesuai ya dengan tadi yang kita sudah ngitung bahwa beban kerja sisanya adalah 720. Dan kalau kita hitung 720 ini setara 24 hari dengan 30 orang. Oke, maka yang C benar. Nice. Nah, tinggal yang D sekarang. Manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi tepat waktu. Oke, semula tadi berapa? 16. Berarti kalau menambah 5 orang lagi dari jumlah semula berarti kan 21 ya? Oke, dikasih ini 21 orang. Nah, dari sini aja sebenarnya kalau pakai logika ya, karena kita sudah ngerjain yang C ini tadi, sudah kelihatan kan bahwa waktu di C tadi kan kita ngitung bahwa supaya tepat waktu, karena sisa beban kerjanya ada 720, maka butuh 24 hari 30 orang. Ya. Maka di sini kalau 24 hari cuma 21 orang, jelas kurang ya. Ya kan? Kurang dari 30 orangnya. Ya, ini orangnya nih, ini orang di sini. Ya, itu. Tapi ya kalau mau pastikan kita hitung aja, oke? Sehingga kalau manajer menambah 5 orang dari semula, artinya 21 orang, terus yang tersisa ada 24 hari, maka yang ini kan beban kerja yang dihasilkan adalah 21 kali 24. Berapa? Nah, di sini jadi mau gini ya. 21 itu 20 plus 1 kali 2, 4. Ini kali ini 480 ditambah ini kali ini 24. Berarti 504 ya. 504 beban kerja yang dihasilkan atau diselesaikan. Sementara sisanya tadi masih 720. Maka kita yakin bahwa D ini juga salah. Nah, ya. Jadi dengan demikian maka jawaban yang benar adalah A dan C. Oke guys, jadi terlihat ya bahwa soal nomor 8 juga dengan soal sebelumnya nomor 7 bisa diselesaikan kalau kita menggunakan konsep dasar ini ya yang ada beban kerjanya. Ya sama dengan sedikit logika lah. Ya. Jadi nggak bisa hanya dengan hafal rumus, oh perbandingan terbalik. Ya kalau nomor 6 bisa sih pakai itu. Jadi diharap kamu selain belajar rumus juga diperkuat ya konsep dasar dan juga logikanya. Karena kalau udah dilihat memang soal-soal TKA itu banyak yang harus menggunakan konsep dasar dan logika. Oke? Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini dari dikasih PR yang soalnya jadi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen jadi bikin video pembahasan bahan ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Ciao!